Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info. Yang pastinya kita kembali hadir untuk berbagi resep enak dan mudah untuk sahabat semua. Oke, untuk resep yang akan kita share di kesempatan kali ini, kembali kita mau share satu lagi resep bolu otang atau bolu oven tangkring yang rasanya enak sekali, yaitu bolu otang pandan. Rasanya enak, empuk dan juga wangi, yang admin jamin sobat-sobat di rumah pasti bakalan suka dengan rasanya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa, yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Nah, gimana bahan bolu pandannya tidak terlalu banyak bukan? Nah, jika bahannya sudah siap, sekarang kita akan langsung saja membuat adonan bolunya. Oke, step pertama kita harus cairkan margarinnya dulu. Kita pakai 130 sampai 140 gram margarin. Nah, setelah cair seperti ini, tinggal kita dinginkan. Selanjutnya kita akan mencampur bahan tepungnya. Di sini kita pakai tepung protein sedang sebanyak 130 gram. Kita campur dengan 30 gram susu bubuk dan setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya tinggal kita aduk sampai rata. Oke, jika sudah tercampur, kita sisihkan dulu untuk sementara. Nah, setelah persiapan untuk membuat adonan bolunya selesai, sekarang kita bisa mulai membuat adonan bolunya. Dan untuk bahannya antara lain 130 gram gula pasir, lalu 3 butir telur, dan kira-kira 3/4 sendok teh pengemulsi SP. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mengocoknya saja menggunakan mixer dengan speed tinggi selama kurang lebih 10 menitan, atau sampai campuran gula dan telurnya ini mengembang kaku seperti krim. Ya, setelah gula dan telurnya ini mengembang kaku seperti ini, sekarang saatnya kita bisa masukkan campuran terigunya. Kita masukkan saja secara bertahap supaya mudah mencampurnya. Kemudian kita mixer kembali menggunakan speed rendah hingga sedang. Nah, setelah tepungnya masuk semua, sekarang kita masukkan juga margarin cairnya. Nah, selanjutnya tinggal kita mixer lagi. Tapi sekarang kita gunakan mixer dengan speed rendah saja supaya adonannya tidak turun. Kita mixer beberapa menit saja dan jangan terlalu lama. Ya, setelah terlihat tercampur seperti ini, sekarang kita bisa menambahkan vanili kira-kira setengah sendok teh atau 2 saset kecil kalau pakai vanili yang bubuk. Selanjutnya tambahkan juga pasta pandan kurang lebih sebanyak setengah sendok teh atau secukupnya saja. Jadi pasta pandan ini selain dia memberikan warna hijau pada adonan, juga akan memberikan aroma pandan pada adonannya. Oke, kalau adonannya sudah jadi, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam loyang yang sebelumnya sudah kita olesi mentega dan juga sudah kita taburi tepung supaya bolunya nanti tidak lengket. Nah, kalau adonannya sudah kita masukkan ke dalam loyang seperti ini, jadi sekarang kita tinggal mengovennya. Oke, sekarang kita akan oven bolunya dan seperti biasa di sini admin menggunakan otang alias oven tangkring jadul seperti ini. Dan itulah kenapa kue bolu ini disebut dengan bolu otang alias bolu oven tangkring. Dan untuk lamanya pemanggangan di sini kita akan panggang selama 40 menitan. Ya, setelah 40 menitan kita memanggangnya dan ini dia bolu pandannya. Seperti yang sobat lihat, takarannya pas, tidak sampai melebar. Dan gimana hasilnya? Tampak bagus bukan? Oke, sekarang kita tinggal keluarkan saja bolunya dari loyangnya. Kita lihat hasilnya apakah benar-benar bagus, matang ataukah tidak. Caranya cukup kita balik saja seperti ini, tapi jangan lupa untuk tatakannya kita olesi dulu dengan margarin supaya tidak lengket. Dan ini dia hasilnya, bolu otang pandannya sudah jadi. Gimana hasilnya? Bagus sekali bukan? Oke, ini dia bolu otang pandannya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana membuatnya? Sangat mudah bukan? Bolunya empuk, enak, manis dan juga wangi. Pokoknya keluarga di rumah pasti akan suka dengan rasanya. Jadi admin harap sahabat Dapur Sekelas Info semua bisa juga untuk membuatnya di rumah. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan.
Oke, bagaimana? Apakah sudah siap dengan semua bahan-bahannya? Nah, kalau sudah siap, yuk kita mulai saja tutorialnya. Nah, sebelum kita mulai membuat adonannya, sebaiknya kita mulai juga memanaskan kukusannya, supaya saat nanti adonan kue bolunya sudah siap, kita bisa langsung mengukusnya supaya adonan yang sudah mengembang dia tidak turun. Dan jangan lupa tutupnya kita lapisi dengan lap, supaya uapnya tidak jatuh ke adonan kuenya. Oke, untuk yang pertama kita akan mencampur tepungnya terlebih dahulu. Jadi kita siapkan 6 sendok makan tepung terigu. Di sini kita pakai tepung terigu protein sedang. Selanjutnya kita masukkan juga Milo saset ukuran 22 gram sebanyak 2 saset. Setelah itu kita saring terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan baking powder kurang lebih sebanyak setengah sendok teh. Dan juga baking soda kira-kira seperempat sendok teh. Selanjutnya tinggal kita mencampurnya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita sisihkan dulu untuk sementara dan kita siapkan bahan selanjutnya. Sekarang kita siapkan 2 butir telur. Kemudian kita masukkan juga gula pasir sebanyak 8 sendok makan. Dan jangan lupa 1 saset kecil vanili atau kira-kira seperempat sendok teh. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal mengaduknya saja selama kurang lebih 7-10 menitan atau sampai gula yang kita masukkan ini benar-benar larut dan telurnya ini terlihat menjadi agak mengembang. Dan untuk mengocoknya di sini kita cukup menggunakan whisk saja atau kocokan telur manual seperti ini. Oke, setelah kita mengocoknya selama kurang lebih 10 menitan hingga gulanya larut dan telurnya menjadi sedikit lebih mengembang, sekarang kita bisa masukkan tepung yang sebelumnya sudah kita campur dengan coklat Milo, baking powder, dan juga baking soda. Kemudian kita aduk-aduk perlahan sampai agak tercampur. Oke, jika sudah agak tercampur seperti ini, sekarang kita bisa masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk lagi sebentar. Lalu kita masukkan juga air sebanyak 6 sendok makan. Nah, sekarang kita aduk-aduk sampai adonannya ini benar-benar tercampur dan sampai terlihat menjadi lembut. Nah, setelah kita mengaduknya terus-menerus, maka nanti adonannya akan terlihat seperti ini, terlihat lembut. Maka itu artinya adonannya sudah jadi dan sudah siap kita tuang ke dalam loyang bolunya. Dan untuk loyang bolunya di sini kita pakai loyang bolu ukuran 17x8 dan loyangnya ini sudah kita lapisi juga dengan kertas roti atau kertas minyak dan sudah juga kita lapisi dengan minyak goreng supaya tidak lengket nantinya. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita tinggal mengukusnya saja. Kita akan kukus kurang lebih selama 25-30 menitan. Ya, setelah 25 menitan kita mengukusnya, sekarang kita akan cek. Kita lihat apakah bolunya sudah benar-benar matang atau belum. Caranya kita tusuk pakai tusuk sate atau lidi. Lalu kalau di ujung lidinya dia masih ada adonan yang basah seperti ini, maka kita kukus kembali selama 5-10 menitan. Oke, setelah kita kukus kembali selama 10 menitan, sekarang kita akan cek lagi bagian dalam bolunya. Kita lihat apakah sudah matang ataukah belum. Nah, kalau bagian dalamnya sudah tidak basah lagi seperti sebelumnya, maka kue bolu kukus Milonya ini admin rasa sudah matang. Jadi tinggal kita tiriskan sebelum kita sajikan. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu bolu kukus coklat Milonya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Dan gimana, terlihat enak sekali bukan? Dan Amin yakin rasanya tidak kalah enak dengan bolu coklat beng-beng yang sudah kita upload juga sebelumnya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.